Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sabrina Finovia dengan NIM 177. Di sini aku akan menjelaskan terkait UAS logistik global, yaitu isu logistik global yang ada di Indonesia. Pernah nggak sih teman-teman pikiran gimana ribetnya perusahaan mengatur pasokan bahan dari petani terus dikirim ke luar negeri, terus harus patuh aturan internasional juga. Nah, sekarang kita harus bahas satu persatu perusahaan keren asal Indonesia yang sukses ngejalanin itu semua. Namanya PT Indoso Aroma. Sebelumnya kenalan dulu sama PT Indoso Aroma. Indoso itu perusahaan yang berdiri sejak tahun 1968. Awalnya cuma nyuling minyak daun cengkeh di Purwokerto. Tapi sekarang mereka udah jadi produsen bahan aroma dan ekstrak alami yang diekspor ke mana-mana. Dari makanan, parfum, sampai skincare, semua butuh bahan baku dari mereka. Tapi nggak semudah itu. Indoso juga mengalami banyak tantangan. Salah satunya di sisi logistik global. Mereka punya masalah utama. Masalah yang mereka hadapi yang pertama ada rantai pasoknya rumit banget. Mereka nggak cuma ambil bahan dari satu petani, tapi dari banyak banget lapisan. Jadi kalau salah satu level macet, bisa kacau semuanya. Masalah yang kedua, pasokannya nggak stabil. Sejak pandemi, bahan jadi langka dan mahal. Kirim barang jadi makin susah, biaya logistiknya pun mahal. Nah, masalah yang ketiga, aturan ekspor yang berbeda-beda di tiap negara. Jadi ketika Indoso ini kirim barang ke luar negeri, mereka harus update terus menerus sama regulasi terbaru biar nggak nyangkut di pelabuhan barangnya. Yang keempat, ada tuntutan keberlanjutan. Makin ketat, pembeli global maunya bahan baku dari sumber yang etis dan ramah lingkungan. Jadi harus jelas nih asal-usul barangnya dan no tipu-tipu. Yang kelima, ada teknologi jadi andalan. Tapi kalau sistem trackingnya error, ya pengirimannya bisa stuck di situ aja. Fokus isunya sustainability dan transparansi. Bahan kayak vanila, cengkeh, dan citronella itu butuh waktu lama tumbuhnya dan rawan dieksploitasi. Petaninya pun kebanyakan ada di desa terpencil yang kadang belum ngerti soal hal itu. Pertanian ramah lingkungan itu masih awam untuk mereka. Nah, Indoso sadar akan hal ini, makanya mereka nggak cuma beli bahan baku mentah, tapi juga bantu edukasi petani biar bikin sistem pelacakan digital dan gabung sama lembaga seperti UEBT dan Ecovadis biar dapat sertifikasi internasional. Nah, jadi apa dampaknya buat Indoso sih? Mereka harus mengeluarkan dana yang lebih buat audit dan sistem traceability. Tapi sebanding sih, karena jadi dipercaya sama pembeli global dan mereka bisa menjual produknya lebih mahal ke pasar premium. Plus mereka juga punya hubungan yang kuat sama petani lokal. Win-win solution banget gak sih? Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, isu keberlanjutan dan transparansi itu bukan cuma tren, tapi udah jadi kunci utama biar perusahaan kayak Indoso tetap bisa survive dan bersaing di level global. Dan mereka udah buktiin kalau bisnis bisa keren dan tetap peduli sama lingkungan dan petani lokal. Semoga bisa menjadi insight yang baru buat kita semua. Dan buat kalian yang tertarik sama logistik dan supply chain, jangan lupa ya, bisnis yang keren itu bukan cuma yang untung gede, tapi juga yang punya dampak positif untuk kita semua. Sekian, bye-bye.